Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah Rabb Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kias Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, kembali kita mengudara bersama program podcast Kias Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita salah seorang guru ya, sebagai motivasi juga dan juga sebagai inovator bagi seluruh guru madrasah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Bahkan tak tanggung-tanggung, beliau ini adalah salah seorang juga guru yang telah mengikuti program yaitu AKMI, yang insya Allah nanti kita akan berbincang-bincang apa sih itu AKMI ya bersama narasumber kita hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan sahabat podcast Kias Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, kita sapa dulu nih pemateri kita bersama dengan Bu Juhra Ruhmi. Ya, Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Juhra? Alhamdulillah luar biasa berbahagia Pak Anwar ya. Alhamdulillah. Aktivitas sehari-hari berarti sebagai ASN di Kementerian Agama, tepatnya guru di MTSN 4 Aceh Tengah. Selain itu kami juga ditugaskan di MTSS Al-Ummah Kecamatan Bias. Kecamatan Bias. Nah, tapi sebelumnya Bu Juhra itu sebagai kepala sekolah ya? Iya Pak Anwar, meskipun berbeda instansi ya Pak Anwarnya. Jadi awalnya kita masih honor nih Pak Anwar, belum diangkat sebagai ASN. Nah, kita kan masih memilah dan memilih nih di mana nih tempat yang tepat untuk kita. Jadi ketika itu saya honor di MTSS Bias Pak Anwar ya. Nah, kemudian Walid Nasruddin membangun satu sekolah. Nah, akhirnya mempercayakan kami sebagai kepala sekolah di SMP Darul Muta'alimin Al-Hanafiyah di Blangkolak 2 Pak Anwar ya. Alhamdulillah sekarang sudah 3 tahun berjalan dan karena kita telah diangkat menjadi ASN ya Pak Anwar ya, akhirnya saya mengundurkan diri dari SMP dan fokus ke Kementerian Agama ya, fokus ke madrasah. Nah, meskipun demikian Pak Anwar, saya sudah lega ya Pak Anwar ya, karena 3 tahun berjalan, alhamdulillah sebagian besar target saya selama menjadi kepala sekolah sudah tercapai Pak Anwar. Akreditasi sekolah sudah B, alhamdulillah. Meskipun belum ada alumni gitu Pak Anwar. Nah, itu menurut saya pencapaian yang luar biasa dan mungkin itu yang akan menjadi amal jariah kita Pak Anwar ya. Artinya ada sesuatu yang telah kita hasilkan dari jari jemari kita gitu ya. Betul Pak Anwar. Kemudian sebagai guru ASN ini sejak tahun kapan? Nah, awal mengawali karir menjadi guru sebenarnya sejak kuliah Pak Anwar. Kuliah ya 24 SKS. Selebihnya kita ngapain gitu Pak Anwar kan. Jadi akhirnya di semester 1-2 kan kita masih memilah dan memilih tempat yang tepat nih Pak Anwar. Akhirnya di semester 3 saya bergabung di Bimbel Primagama dan Bikurs namanya Pak Anwar. Nah, selain itu saya juga mengajar privat Pak Anwar. Privat matematika ya Pak Anwar ya. Nah, jadi saya berpikir kalau misalnya kita tidak memanfaatkan waktu senggang untuk hal yang bermanfaat, pasti hal mudarat. Jadi tinggal kita pilih manfaat atau mudarat kan gitu, Pak Anwar ya. Nah, akhirnya saya memilih itu menyibukkan kegiatan dengan berbagai aktivitas gitu. Nah, tahun 2010 berarti Pak Anwar ngajar bimbel, ngajar privat. Akhirnya saya kembali ke Takengon di tahun 2014 Pak Anwar dan bergabung di SDIT Cendekia Pak Anwar ya. Pernah juga bergabung di Cendekia? Ya, pernah Pak Anwar. 1 tahun di SMP Cendekia, di SD Cendekia dan akhirnya karena kita merasa kok cerek aja nih yang dituang gitu, sedangkan isi cerek nggak terus menerus kita isi. Ya akhirnya kita mau mengeluarkan apa gitu Pak Anwar kan. Akhirnya saya memilih melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Syah Kuala Pak Anwar, memilih untuk
ambil kelas reguler di hari Jumat dan Sabtu. Ya. Berarti gelar hari ini Johra Ruhmi MPD. MPD, Masya Allah ya, Pak Anwar, ya. luar biasa. Kemudian nih setelah selesai dari cendekia, kemudian masuk ke perguruan tinggi lagi pasca sarjana, lanjut kemudian di MTS. Belum Ustaz. Oh belum ya? Belum. Jadi akhirnya saya memilih cendekia kan mereka punya kontrak tahunan, apakah lanjut atau tidak. Nah, saya bicara ke SDM-nya, saya rencana mau melanjutkan S2, Bu, apakah boleh izin 2 hari? Nah, karena memang kegiatan dan aktivitas mereka tuh padat, tidak mengizinkan, akhirnya saya memutuskan kontrak, Pak Anwar. Dan ketika itu SMP IT Az-Zahra sedang dibangun. Gitu. Akhirnya kami ikut tes dengan banyak orang gitu, saya juga lulus ke gitu nih guys, gitu kan, karena yang tes itu banyak yang S2 juga ternyata, Pak Anwar, dan ketika itu kita belum kuliah, masih akan mendaftar gitu. Betul. Jadi alhamdulillah diterima Pak Anwar, dan kami merintis SMP IT Az-Zahra bersama 7 orang teman lainnya yang lulus dalam seleksi tersebut. Betul. Nah, kenapa memilih SMP IT Az-Zahra? Karena itu tadi kita kita boleh mengajar 4 hari, 2 harinya kita melanjutkan S2, gitu Pak Anwar, karena harus berangkat ke Banda Aceh. Betul. Nah, akhirnya setelah 3 semester, saya terpaksa juga memutuskan kontrak dengan SMP IT Az-Zahra karena tesis. Pak Anwar. Yeah. Dan di tengah semester Pak Anwar, di semester 3, alhamdulillah saya menerima beasiswa dari pemerintah Gayo Luwes. Kenapa? Karena ketika itu dibuka besar-besaran Pak Anwar untuk nggak besar-besaran sih sebenarnya, dibuka beberapa dosen untuk PSDKU Unsyah, PSDKU Gayo Luwes. Gitu. Nah, saya coba menghubungi panitianya, Pak, bolehkah kami dari Aceh Tengah mendaftar gitu. Nah, kata panitianya nggak boleh, Bu, karena sebenarnya yang kami utamakan nih dari Gayo Luwes gitu. Nah, akhirnya singkat cerita saya bersama sepupu berangkat dengan modal nekat, coba aja dulu gitu kan Ustaz. Nah, ternyata sampai di sana kuota nggak memenuhi untuk Kabupaten Gayo Luwes. Ya, akhirnya kami dari Aceh Tengah ikut nimbrung di sana gitu. Memang tujuannya kan untuk putra daerah, ya Pak Anwar ya. Akhirnya kami gabung di semester 3 kuliah, saya mendapat beasiswa dari pemerintah Gayo Luwes, dan rencananya penempatannya akan menjadi dosen di PSDKU Gayo Luwes. Meskipun hingga sekarang kami belum tahu kabarnya gimana ya Pak ya. Dan akhirnya kan karir kita harus tetap berlanjut ya Pak Anwar ya. Nah, semester 3 dengan modal beasiswa tadi kita bisa putus kontrak Pak. Jadi ada yang menanggung biaya kita selama di Banda Aceh. Nah, akhirnya di Banda Aceh ya sama Pak Anwar lanjut, kita ngajar bimbel, nggak ada cerita gitu Pak Anwar, kan nggak boleh lenggang gitu. Akhirnya ngajar, saya juga mengawali karir menulis sebagai jurnalis. Itu sejak semester 4 kuliah Pak Anwar. Modalnya dipercaya menjadi ketua Permata, Persatuan Mahasiswa Takengon Bener Meriah untuk UIN Araniri, untuk UIN Araniri ketika itu Pak Anwar ya. Nah, jadi kan modal mahasiswa nih pokoknya orang harus tahu apa yang kita kerjakan. Nah, modalnya adalah menulis. Dulu untuk Strike News saja Pak Anwar, saya harus duduk dari pagi sampai sore. Baru jadi satu tulisan. Itu pun diedit sampai 80% Pak Anwar. Jadi kan proses itu yang kita lalui. Akhirnya saya direkrut oleh medialintasgayo.co sebagai wartawan, dianjurkan mau nggak jadi wartawan gitu. Coba-cobalah boleh. Jadi kan kita untuk Kabiro Banda Acehnya gitu Pak Anwar ya. Nah, akhirnya kita candu Pak Anwar, ikut juga menjadi Sekolah Jurnalisme Indonesia. Sekolah Jurnalisme Indonesia alhamdulillah menjadi peserta terbaik 2 ketika itu Pak Anwar ya, dan diajak mengikuti Hari Pers Nasional di Bengkulu ketika itu Pak Anwar. Dan memang sebenarnya hobinya jalan-jalan Pak Anwar. Jadi kan ketika ada momen yang jalan-jalannya tuh bisa gratis ya kenapa tidak? Enggak ya Pak Anwar ya. Jadi kegratisan kita bukan dalam artian meminta-minta Pak Anwar, tapi orang tahu bahwa kamu pantas mendapatkan itu, gitu Pak Anwar ya. Jadi akhirnya berangkat, alhamdulillah sudah lulus juga
uji kompetensi wartawan sama seperti kita untuk ini. Berarti Uji kompetensi wartawan sampai wartawan. sekarang masih? Tidak Pak Anwar, ya, karena memang ASN kan tidak boleh, Pak. Oh iya, betul Ya, betul. tinggal hobi kita menulis yang tinggal Ya, kita salurkan gitu, ya Pak tulisan Anwar. kita. Jadi wartawan uji kompetensi muda ada Madya. Alhamdulillah saya udah di Madya Pak Anwar. Ya. Tinggal satu lagi utama, tapi udahlah kita melanjutkan karir di ASN, Kementerian Agama lagi ya Pak Ya, Anwar. berarti Ya. sejak ASN kemarin tahun 2000 Tahun 2023 Pak Anwar. 23 ya. 23 Pak Dah Anwar. setahun, 2 tahun lah hampir ya. 2 tahun. 2 tahun, Masya 2 tahun Allah. berjalan Pak Berarti waktu lulus sebagai kepala sekolah, tapi kemudian lulus di MTSN 4. Anwar. 4. Di- Langsung penempatannya memang di sana. Iya Pak Anwar, ketika itu kan ASN masih dibuka jalur umum ya Pak Anwar iya. ya. Jadi yang sekolah negeri juga bisa ikut, swasta juga bisa Iya, ikut. betul. Itu kan dilakukan tes. Tes. Nah, jadi yang penempatan di madrasahnya rata-rata ditempatkan di madrasah. Iya. Ada juga yang keluar daerah Pak Anwar, meskipun dikembalikan lagi Iya. ke madrasah asal. Nah, kami yang dari sekolah swasta, dari madrasah swasta, ya penempatannya kan terserah Pak Anwar. Berarti Bu Zuhra bukan dari SMP Darul Munta'alimin. Enggak, karena Berarti kan dari MTS bias, Al-Ummah, ya. Al-Ummah ya. Ya, karena kan jalurnya beda ya, Ya. Pak Anwar ya. Kalau di kepala sekolah itu Dapodik, Dapodik, kita betul. simpatika. Jadi kan betul, punya betul. beda jalur. Nah, jadi saya juga honor di MTS Al-Ummah, Ya. kan cuman berapa hari? 2 hari, 3 hari. 3 hari, Ya. Pak. Dan selanjutnya saya ketika itu enggak Pak Anwar, pulang S2, saya jenuh Pak Anwar. Lihat laptop kayaknya beban berat. Beban berat. Jadi diminta kembali lagi ke SMP IT Az-Zahra. Saya berpikir Pak Anwar pasti itu lagi nih, karena kan nggak ada cerita kalau di IT itu kita tanpa teknologi ya Iya, Pak betul, Anwar ya. betul. Nah akhirnya saya memilih ke Al-Ummah Pak Al-Ummah. Anwar. Ada yang sepupu saya menawarkan di Al-Ummah sedang kosong guru matematika, Ya. mau nggak gitu? Ya udahlah saya coba Pak Anwar ya. Ya. Nah, memang hubungan kita dengan Kementerian Agama sudah ketika dari wartawan dulu Pak Anwar. Iya, betul, Jadi betul. saya ditempatkan di Kakanwil Kementerian Betul. Agama untuk pemberitaan Iya. gitu Pak Anwar ya. Nah, di sanalah sering berinteraksi dengan ketika itu Bapak Kakanwil, Bapak Daud Pakeh. Iya betul, Pak betul. Anwar ya. Ke Kalawi Hilang yang saya nggak ikut, tapi ke Simpur beliau ajak. Biasanya setiap datang ke Takengon pasti beliau telepon. Zuhra, Bapak di Takengon, ya? di anu nih di Takengon. Nanti malam ada agenda di Pendopo, datangnya gitu. Ya. Nah, pasti nggak ada lain. Kita cerita pemberitaan, Betul, cerita betul, ini, betul. cerita itu gitu Pak Anwar ya. Artinya sejauh ini proses untuk menjadi ASN itu memang sudah ada sebelumnya bibit-bibitnya dengan Kementerian Agama gitu ya sebagai wartawan ataupun bagian humas lah ya. Bukan Di Pak Kanwil. Anwar, Di bukan Kanwil. humasnya bukan Pak ya? Anwar. Jadi kan kami di Lintas Gayo itu kan berbeda jauh dengan humas. Iya, humas Kementerian Beda, Agama. tapi kita jadi Kanwil ya. kita jadi apa ya Pak Anwar Partner ya? istilahnya partnership. Jadi media ketika partner. oke, siap. Gitu, Pak Anwar. Nah, kemudian setelah nih lulus jadi ASN, berarti langsung penempatannya di MTS N4 Aceh Tengah. Nah, lantas kemudian hari ini juga di MTS Al-Ummah gitu ya. Iya, iya. Itu berarti karena memang jamnya kurang di MTS 4 atau memang harus kedua-duanya dikejar gitu. Sebenarnya nggak ada keharusan ya Pak Ya. Anwar ya. Tapi saya mikir Pak Anwar, bedanya MTSS dengan MTSN itu jauh Pak Anwar. Ya. Kecuali kita memilih MTSS yang memang ya beda. Maksudnya MTSS Al-Ummah misalnya kita samakan dengan MTSS Al-Azam itu beda. Beda. Ya. Jadi ketika saya melihat murid saya Pak Anwar di MTSS Al-Ummah, orang dah tahu ini nih, kenapa mereka nggak tahu ya gitu. Iya. Misalnya pembelajaran kita melulu di kelas kayak itu, kenapa nggak diajak main game keluar atau isi Betul. dengan ice breaking sederhana gitu Pak Anwar ya. Jadi mungkin Motivasi itu yang terus-menerus yang ingin tetap di terus-menerus, sana gitu iya. ya. Terus lagian Pak Anwar
kita lulusnya dari sana Pak Anwar. Betul, betul. Tapi- Yang membesarkan kita, melahirkan Iya, kita betul. ya. Betul. Mungkin peran kita juga sedikit Pak Anwar. Mungkin karena keberadaan kita orang juga ikut termotivasi mungkin gitu Pak Anwar ya, minimal apa yang kita sudah tahu bukan dari ilmu pengetahuan